Bagi-bagi luar biasa. Di pagi hari ini saya akan memberikan beberapa narasi-narasi yang luar biasa, mungkin bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa mawalah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Hari ini tanggal 21 Januari 2025. Semoga banyak rezeki, hutang-hutangnya lunas semuanya, dan yang sakit bisa sembuh. Saya akan memberikan tema atau term tentang orang yang suka mengunggul-unggulkan diri dan meremehkan orang lain, ya. Orang seperti ini biasanya memiliki motif-motif tertentu, alasan tertentu, baik yang disadari maupun tidak. Beberapa kemungkinan biasanya insekuritas. Insekuritas itu dia itu memiliki rasa tidak percaya diri, ya, dan mencoba menutupi kekurangan tersebut dengan menunjukkan kelebihan mereka atau meremehkan orang lain untuk merasa lebih unggul, padahal yang diremehkan belum tentu lebih rendah, ya. Yang kedua, kebutuhan akan pengakuan, ingin diakui orang lain, seakan-akan dirinya hebat, ya, membutuhkan validasi dari orang lain. Orang yang seperti ini dengan mengunggulkan diri, mereka berharap mendapatkan perhatian, pujian atau pengakuan bahwa dirinya itu hebat dalam bidang itu, ya. Yang ketiga, mungkin karena kompetisi, ya, kompetisi sosial. Dalam lingkungan yang kompetitif, beberapa orang biasanya merasa perlu menunjukkan keunggulannya agar dianggap lebih hebat, lebih baik, ya, atau lebih layak dibandingkan orang lain. Sehingga di kantor-kantor itu kadang ada istilah ngatok, ya. Ngatok itu orang lain direndahkan, menceritakan kerendahan orang lain, kesalahan orang lain itu dia mengomongkan seperti itu. Temannya, teman kerjanya misalnya, atau persaingan entah cowok entah cewek dan lain sebagainya, ya. Orang seperti ini juga kadang kurangnya empati. Orang yang cenderung meremehkan orang lain ini mungkin kurang memahami atau kurang peduli terhadap perasaan orang lain, sehingga fokus pada dirinya sendiri, kadang tidak mau mendengarkan orang lain, bawaannya memerintah aja, bawaannya menasehati aja, bawaannya ngomongin orang lain, berani dia, padahal dirinya sendiri belum tentu fokus, ya, belum tentu lebih hebat, ya. Juga karena pengaruh lingkungan atau pola asuh, ya. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang mementingkan kompetisi, persaingan, atau sering banding-banding, mereka itu bisa terbawa untuk mengunggulkan diri sebagai cara yang bertahan, katanya. Dengan begitu ia bisa hidup, katanya, bisa mengembangkan dirinya sendiri, padahal itu cara yang kurang baik, ya. Karena ada orang yang tertusuk hatinya, orang yang tersakiti hatinya. Jadi harus betul-betul kita mengetahui, orang yang mengunggulkan diri sendiri dan cenderung meremehkan orang lain itu ego yang berlebihan. Orang dengan ego besar cenderung melihat dirinya sendiri itu lebih baik daripada orang lain. Dan ini tercermin dalam sikap mereka yang suka mengunggulkan dirinya sendiri ini, ya. Selanjutnya apalagi kurangnya kesadaran diri. Beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa perilaku mereka terlihat sombong. Baru bisa itu aja sombong, seakan-akan bisa semuanya, padahal bidang yang lain belum tentu ia bisa. Bahkan cenderung orang seperti ini merendahkan orang lain, ya. Nah, menghadapi orang seperti ini butuh kesabaran, ya. Jangan diambil hati, tapi perlu ada perlawanan juga, ya. Tetapi berusaha memahami latar belakang orang ini, ya, memahami orang ini. Jika memungkinkan, cobalah membangun komunikasi yang lebih baik untuk mendorong sikap saling menghargai. Itu seperti itu, ya. Di pola asuh itu kadang orang tuanya yang seperti itu, atau lingkungannya, atau orang yang mengangkat anak dan sebagainya, itu kadang seperti itu, ya. Atau juga trauma atau pengalaman negatif, ya. Orang yang pernah direndahkan, dihina atau diabaikan,
di masa lalu mungkin mengembangkan perilaku ini sebagai mekanisme pertahanan dulur, pertahanan diri ya. Kadang kalau nggak seperti itu dia tidak bisa bergerak. Kadang itu dengan meremehkan orang lain mereka merasa lebih kuat, merasa lebih berharga, dan ini ya kurang sip lah. Ada tekanan sosial dalam masyarakat yang serba bersaing ya. Orang sering merasa harus menunjukkan keunggulan, dianggap berhasil ya kalau menunjukkan keunggulan itu merasa berhasil atau lebih baik dari orang lain, seperti itu. Menghadapi orang seperti ini tetap tenang dan jangan terprovokasi, fokus pada diri sendiri ya. Menjaga ketenangan adalah cara terbaik untuk menghindari konflik, sebab mereka kadang berani konflik, berani bertarung, kadang seperti itu. Kita lawan, mereka melawan kadang, tapi tetap kita harus ada cara-cara tertentu lah, seperti itu. Kadang ada perdebatan yang betul-betul tidak perlu sebenarnya. Ada cacian, makian, mengumpat, menggibah, memfitnah, kadang seperti itu. Ini perbuatan yang dilarang oleh agama ya. Berikan respon yang netral ya. Jika mereka mulai membanggakan diri atau meremehkan orang lain, tanggapi, oh begitu ya, oh ya, oke, menarik ya. Seakan-akan kita juga meremehkan juga, seperti itu. Hal ini dapat menghentikan percakapan yang tidak nyaman tanpa menimbulkan konflik, seperti itu. Tetapkan batasan-batasan. Jika perlu jika perilaku mereka maksudnya sudah mengganggu, jangan ragu untuk menetapkan batasan. Ya, kasih omongan, kita ini ya harus menghargai pandangan satu sama lain. Dan saya kurang nyaman kok dengan pembicaraan ini, nggak enak lah didengar seperti itu. Wes gak enak, wes mandegok, berhenti ya wes ngomong seperti itu. Nah, ngomongnya seperti itu ya, nggak baik. Kita juga meneruskan mendengarkan hal-hal dia awak dhewe diunggul-unggulno. Ya itu sudah mandegol, nah, seperti itu ya, tanpa konflik itu. Dengan guyon misalnya yang kita alihkan pembicaraan. Jika mereka mulai meremehkan kita atau orang lain, coba alihkan topik pembicaraan ke hal-hal lain yang lebih positif. Misalnya kita pancing untuk bicarakan yang lainnya ya. Kita pancing dengan hal-hal yang membangun atau yang menyenangkan. Sebenarnya kita bisa kok memanfaatkan dia untuk kita puji ya, tapi kan nggak enak ya. Kadang pujian-pujian itu ada kadzabnya, ada bohongnya, seperti itu ya. Ya itulah makanya jangan balas sikap dengan yang sama. Menghadapi orang yang sering meremehkan dengan sikap meremehkan balik, ternyata hanya juga memperburuk situasi. Usahakan kita ya tetap bersikap dewasa dan menunjukkan empati. Ya seperti itu ya. Perkuat kepercayaan diri kita dan jangan biarkan kata-kata mereka mengganggu ya, dengan cara menyetop pembicaraan itu, alihkan pembicaraan yang itu ya. Gunakan humor untuk membalikkan situasi ya. Tunjukkan keunggulan Anda tanpa pamer. Secara perlahan kita pelajari sesuatu yang lebih unggul, yang ia tidak bisa mempelajari apa yang kita pelajari. Misalnya kelemahan dia di bidang apa, kita unggul di bidang itu, tapi nggak usah terlalu pamer. Kita tunjukkan saja, tapi tidak terlalu pamer ya. Anda kan tahu maksud saya. Kita balas dengan tindakan yang nyata daripada sibuk berdebat ya, membalas kata-kata mereka. Kita buktikan dengan keahlian atau prestasi kita secara langsung ya, biarkan hasil yang berbicara seperti itu. Kalau kita ajak berdebat dan lain sebagainya, malah cacian makian nanti yang akan kita tunjukkan ya. Bila perlu kita hadapi dengan tegas. Jika perilaku mereka sudah kadang melewati batas memang ya. Sampaikan dengan tegas. Gak senang dengan sikap dia, omonganmu dan lain sebagainya.
omongan Anda kurang menyenangkan. Nah, omongnya seperti itu. Walaupun dia tidak kapok-kapok, kadang terus-menerus ya. Memang seperti itu ya. Gunakan logika untuk membantah. Orang yang suka meremehkan sering menggunakan klaim yang tidak logis, tanggapi mereka dengan pertanyaan kritis atau fakta yang membantah ucapan mereka ya. Seperti hindari ojo dipermalukan di depan umum ya. Kadang mereka apes itu ada, kita atau dia itu ada, seperti itu ya. Kita atau dia itu ada ya. Apes itu ada. Nah, kalau pas apes ya jangan dipermalukan, tenang. Itu seperti itu. Kan Allah Maha tahu seperti itu. Tunjukkan ketenangan emosional, emosi tapi tenang. Seperti apa? Ya sikap ya, omongan dan lain sebagainya. Ketika mereka meremehkan, Anda cukup kata thank you atas masukannya. Ya, saya pertimbangkan. Insya Allah, misalnya seperti itu ya. Jangan memberikan panggung terhadap orang seperti ini. Kalau orang seperti itu yang suka meremehkan orang lain, menggulung-gulungkan diberi panggung, tambah egonya gede, seperti itu ya. Gak usah direspon, abaikan aja komentar dia. Kita sering melihat di TV itu seperti itu, egonya luar biasa ya. Ngomong keunggulan dirinya. Ya kita kadang juga seperti itu, cuman ya jangan dilebih-lebihkan lah. Kita mulai bertahap lah istilahnya untuk tidak seperti itu ya. Jika mereka cenderung merendahkan banyak orang, bangun solidaritas dengan orang-orang yang mengalami hal serupa ya. Kebetulan saya juga perangkat kampung, ada juga warga yang seperti itu. Seakan-akan ini gara-gara saya, Anda kayak apa-apa, kadang seperti itu. Ya tenang, itu memang begitu ada. Makanya saya kasih cara di kantor itu ada yang meremehkan kita, seakan-akan kita ini tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Di sekolahan juga gitu, ada yang meremehkan kita, seakan-akan kita ini tidak bisa apa-apa. Sehingga kadang ditanya dikit aja teman kita nggak mau, seakan-akan dia toh yang lebih bisa. Padahal kadang di masyarakat, di pekerjaan kadang dia kurang begitu berkembang. Orang-orang yang diremehkan ini kadang lebih berkembang seperti itu ya. Dan melawan orang seperti ini tidak mesti harus beradu argumen, membalas dendam ya. Kita tunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh sikap mereka. Tetap fokus pada diri Anda dan tunjukkan bahwa Anda lebih luar biasa, lebih banyak aktivitas, lebih banyak ilmu ya, daripada konflik yang mereka coba ciptakan ini ya. Kita hindari, kita tetap belajar, kita tetap mengembangkan diri dengan apa yang sudah Anda kembangkan sekarang ini. Apa? Komputer misalnya ya, terus menulis misalnya. Banyak yang mencibir kita, tapi kita tetap menulis, tetap kita belajar komputer, tetap kita kembangkan apa lain-lain sebagainya ya. Ngaji, tetap berguru seperti itu ya. Tetap ya kita always listening ke yang lainnya ya, kepada ustadz-ustadz, kepada guru-guru. Kita mendengar apa yang mereka petuahkan, mendengar apa yang mereka kalimat-kalimat yang mereka perdengarkan kepada kita, kita serap ke dalam otak kita, maka ilmu banyak seperti itu ya. Memang tidak ada berhentinya dan tidak kapok lah kurangnya kesadaran diri dia bahwa dia sebenarnya lemah di hal tertentu ya. Ego yang berlebihan tadi, rasa aman yang salah. Ada juga orang yang entah itu manajer, orang yang pangkatnya lebih tinggi, memarahi orang lain di depan orang lain, kadang seperti itu ya. Ada juga ya. Padahal ini juga tidak bagus ya. Rasa aman yang salah, rasa aman yang keliru ya. Dengan terus memarahi orang, merendahkan orang di depan orang misalnya. Nah, itu terkadang ada banyak yang melawan seperti itu ya.
Itu yang juga bisa disebut ngebully, ya, ngebully orang di depan orang, ngenyek orang di depan orang. Itu terkadang yang dinyek nggak semua, tidak melawan itu ngebully orang yang salah. Tetapi memang kita sebagai penyuluh agama, ya, harus memberikan cara-cara yang aman, ya, yang tidak mengundang konflik seperti itu, ya. Karena rasa aman yang salah ini sebenarnya adalah sesuatu yang keliru, itu seperti dengan merendahkan orang lain dan meremehkan orang lain dianggap itu benar, pertahanan diri lah, seperti itu, ya. Jadi salah seperti itu, pandangan yang keliru, ya. Maka orang yang lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya, lebih kuat, itu tenang, ya, tidak usah meremehkan dan merendahkan orang lain, seperti itu. Bahwa semuanya itu ada penyusutan, harta ada penyusutan, wajah ada penyusutan, keilmuan juga kadang ada penyusutan, ya, seperti itu, ya. Ilmu itu, waduh, sangat luas, ya. Anda pintar di bidang itu belum tentu di bidang lain pintar. Ya, saya pandai di bidang A, belum tentu saya bisa nukang, belum tentu saya bisa lain sebagainya. Banyak kurang. Maka memandang orang lain adalah bahwa yang di depan kita itu lebih pintar, kamu lebih pintar, di depan kita ini lebih pintar dari saya. Harus seperti itu, sehingga kita tidak mudah meremehkan dan merendahkan orang lain. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, ya. Harus ada keseimbangan yang perspektif, ya. Kita fokus mengembangkan diri. Saya ulangi lagi hal-hal yang seperti itu, ya. Dan terus always listening, ya. Mendengar itu enak sebenarnya, mendengar itu enak, ya. Kita dapat ilmu dan lain sebagainya. Kalau ada beberapa moto dari perusahaan tertentu, always listening. Saya pernah tahu itu, ya. Always listening, mendengar. Walaupun orang yang baik itu ada yang memperdengarkan sesuatu atau yang mendengarkan sesuatu, ya. Oke, luar biasa. Semangat, fokus pada hal-hal yang positif. Kita terima diri apa adanya, ya. Terima diri apa adanya, ya. Menggunakan kekurangan sebagai motivasi. Oh ya, aku belum belajar ini. Kalau punya pondok, belajar A, B, C, D, E, ya, kursus A, B, C, D, E. Bayar orang untuk mempelajari kita, itu baik, ya. Hargai keunikan individu, ya. Saling melengkapi dalam hubungan sosial, unity, ya, unity pun seperti itu, ya. Hanya beberapa menit, ya, tidak banyak, ya. Kita kenali diri sendiri, apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, seperti itu, ya. Dan disiplin serta mendekatkan diri pada Allah. Sholat itu sudah clear, sudah jelas, sholat, ya. Baca Al-Quran sebagai bukti kita ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah, ya. Dan luar biasa, ya. Fokus pada kelebihan Anda dan silaturahim, ya. Dan birrul walidain, ya, jangan lupa birrul walidain. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua, dengan Al-Quran, dengan masyarakat. Perbaiki hubungan kita dengan para du'afa, anak-anak yatim piatu. Maksudnya, ya, menyantuni seperti itu, ya. Kalau ada duit, nyantuni, ya. Mantap. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamid thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.